Aku udah lama nggak pegang uang tunai karena banyak banget merchant yang dukung transaksi cashless. Kamu bisa transfer antar bank pakai bank digital dan dapatkan gratis admin, atau scan QR dan pakai kris yang bisa pakai semua metode bayar dan tentunya juga gratis admin. Karena pegang uang tunai itu sekarang udah rawan banget, rawan jadi incaran orang yang mau pinjam uang. Bahkan Chris Martin sempat berpantun, hari Selasa ujian fisika, giat belajar biar lulus, apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Nah, biar kamu nggak sering pinjam 100, kamu harus sadar tentang kondisi dompet, tabungan, dan juga penghasilan kita tiap bulan. Uang itu harus kita atur sedemikian rupa agar cukup untuk masa sekarang dan juga masa depan. Karena masalah keuangan itu baru akan terjadi apabila besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Apalagi kita bersama tahu kalau yang namanya keinginan itu tidak terbatas. Sebagai contoh adalah pengeluaran untuk makan. Kita butuh makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan ketika aku makan di warteg, cukup keluar uang 20.000 dan dapat nasi, telur, sayur, serta segelas teh panas. Tapi saat weekend, budget makan ini bisa bengkak banget. Kita pengen nyoba restoran viral dan tentunya nggak cukup budget 20.000. Harus keluar 200.000 biar bisa fit dengan tongkrongan. 10 kali lebih tinggi daripada biasanya. Budget 1 kali makan sama dengan 10 kali makan, 3 hari lebih. Makanya, keinginan konsumtif kayak gini harus menyesuaikan dengan pendapatan. Boleh saja dilakukan sesekali, tapi harus sesuai budget. Aku pribadi sampai sekarang masih pakai Excel untuk petain semua uang masuk dan uang keluar. Jangan sampai yang namanya keinginan membuat kita berhutang, apalagi hutang konsumtif di pinjaman online. Nah, ternyata korban pinjol paling banyak adalah guru dan ibu rumah tangga. Mereka yang kita pandang tinggi secara keilmuan dan harusnya paham tentang uang, ternyata nggak paham uang sama sekali. Mereka mencoba yang namanya pinjol ilegal, padahal udah ada kata ilegal. Dan Prita Gojali menyebut ada beberapa penyebab guru terjebak dalam pinjol ilegal. Salah satunya karena penghasilan guru yang tergolong rendah. Sementara banyak kebutuhan mereka yang juga harus dipenuhi. Selain itu, beberapa dari mereka juga memanfaatkan pinjol ilegal untuk membeli perlengkapan mengajar seperti laptop. Prita Gojali juga mengungkapkan bahwa utang para guru yang terjerat pinjol itu rata-rata mencapai puluhan juta per orang. Wow! Lalu ditambahkan oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, bahwa banyak banget masyarakat yang terjerat pinjol. Dan beritanya itu banyak berseliweran di media massa. Contohnya, SM perempuan berusia 26 tahun yang nggak bisa lepas dari utang. Awalnya pinjam 2 juta ke pinjol ilegal untuk bayar hutang dan semua berjalan dengan lancar. Tapi kemudian dia pinjam lagi 20 juta ke pinjol yang sama, tapi kebutuhannya berbeda. Kalau dulu itu kebutuhan, sekarang keinginan untuk memenuhi gaya hidup. Pengen stylish tapi dari utang, dan disinilah malapetaka mulai menghantui. Bayar pokok 1,6 juta dan bayar bunga 2,4 juta. Total yang harus dia bayarkan tiap bulan itu 4 juta. Padahal UMR Kota Jakarta cuma 5 juta. Jadi cuma sisa uang 1 juta yang ada di tabungan dan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada juga kisah WS ibu rumah tangga yang usianya 42 tahun. Ambil pinjol untuk bayar arisan. Kena bunga 4% per hari atau 120% per bulan. Dan ini buat WS terpaksa untuk jual perhiasan emas miliknya. Nah, di sini, di dua kasus ini, kita bisa lihat bahwa nggak semua orang yang ambil pinjol ilegal itu butuh dana. Ada dari mereka yang ingin tetap stylish dan juga ingin fit di tongkrongannya. Makanya aku selalu ingetin kalau yang namanya kartu kredit dan pinjaman online, sejatinya itu bukan pinjaman konsumtif. Akan buat kamu gali lubang tutup lubang dan uangmu akan terganggu. Harusnya kamu pakai untuk bisnis dan dapat hadiah serta dapat cuan. Kayak kemarin aku cerita, aku bisa dapat tiket pesawat gratis SQ dari Jakarta ke Singapura hanya dengan transaksi pakai kartu kredit. Dan kalaupun hidup ini membuat kamu harus ambil pinjaman, OJK sudah meluncurkan daftar dan rekomendasi pinjaman online yang legal OJK. Per video ini dibuat, ada 101 pinjaman online legal yang bisa kamu pilih dan aku juga udah coba beberapa di antaranya.
Pinjol legal OJK memang diperuntukkan untuk kamu yang kesulitan dapat pendanaan dari bank konvensional. Pinjaman online menawarkan syarat yang jauh lebih mudah untuk dapat pinjaman. Hanya bermodalkan KTP, kamu bisa dapat pinjaman sampai puluhan juta rupiah. Nah, data terbaru dari pinjaman online rekomendasi OJK ini sudah ada di website mereka dan kamu bisa cek, linknya udah aku taruh di deskripsi. Oleh karena itu, bantuan dari teman-teman yang pengguna pinjaman itu mutlak diperlukan. Jangan pakai pinjol ilegal, dan kalau kamu menemukan yang namanya pinjol ilegal, langsung laporkan ke kontak OJK 157, WA 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id, atau email waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, di level paling basic, kamu harus punya literasi keuangan yang baik. Kamu bisa mulai dengan financial check-up dan jalani hidup sesuai dengan pendapatan yang kita hasilkan. Selain itu, kamu perlu beli barang yang sesuai dengan fungsinya dan tidak perlu terpengaruh dari brand-brand tertentu. Sebagai contoh, sampai awal tahun kemarin, aku masih pakai Vivo V25 yang dikeluarkan tahun 2020. Dan sekarang udah 2024. Tapi, aku baru upgrade ke handphoneku yang terbaru, Samsung Ultra S23, itu karena hadiah dari YouTube ikut komunitasnya. Dan selama pakai V25, aku nggak pernah gengsi dengan teman-temanku yang pakai HP boba. Toh ada hasilnya. Apartemen ini yang buat syuting itu punyaku sendiri, lalu aku juga punya beberapa properti dan juga mobil pribadi. Semua hasil nabung dan nggak makan gengsi. Contoh kayak kemarin nih, gue mau beli kasur. Ternyata harga kasur itu variasi banget. Yang 1 jutaan ada, tapi yang 50 juta juga ada. Nah, tinggal kamu timbang-timbang dan kamu pilih butuhnya kasur yang kayak gimana. Dan tentunya sesuaikan dengan budget juga. Kadang-kadang kita beli barang yang kita tidak mampu dan kita tidak butuh. Lalu ketika kita tidak mampu beli, apakah itu salah kasurnya yang harganya mahal sampai 50 juta? Tentu bukan salah kasurnya. Lalu apakah salah iPhone-nya yang dijual sampai 20 bahkan 30 juta? Tentu bukan salah iPhone-nya. Masalahnya segmen kasur dan handphone mahal kayak gitu mungkin bukan untuk kita. Karena emang dia nyasar kelas market premium. Kalau semua keinginan kamu turutin, pasti kamu akan masuk ke jerat hutang. Begitu juga dengan pinjol. Pinjol itu mau kamu pinjam, mau kamu nggak pinjam, pinjol itu tetap ada. Tinggal kamu pilih mau ambil pinjamannya mana, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mana, bukan untuk gengsi. Dan ketika kita ambil pinjaman, harus ada strateginya. Kayak aku nih, aku udah sering banget cerita kalau aku ambil pinjaman ketika butuh untuk muterin modal bisnis. Atau ngejar hadiah tiket pesawat gratis dengan transaksi pakai kartu kredit. Ya kata orang, ini kartu hutang, tapi kataku, ini kartu cuan. Termasuk bangun rumah dan beli segala isinya, atau memang kayak tadi, untuk modal kerja biar usaha kamu itu makin cuan. Dan kita perlu ingat bahwa yang namanya pinjaman itu adalah pinjaman, bukan donasi. Artinya, suatu saat kita akan diminta untuk mengembalikan. Jadi pastikan ketika kita ambil pinjaman, kita udah siap dan mempersiapkan bagaimana cara bayar pinjamannya. Oke, mungkin gitu aja sharing kita tentang bagaimana biar kita nggak pusing ketika ambil pinjaman. Semoga video ini bermanfaat, kasih like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin ambil pinjaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!